Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa baru SMK dan SMP Bakti Ilham. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya adalah Erwan David, Sarjana Sosial. Saya ditugaskan oleh Yayasan Bakti Ilham untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada kalian bekal tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara penanganannya dan untuk apa atau kegunaan seluruh siswa SMP dan SMK Bakti Ilham harus diberi materi tentang korupsi tersebut. Karena apa? Karena pada tahun 2045 nanti, tepatnya 25 tahun lagi, di saat kalian semua sudah dewasa, diharapkan kalian semua menduduki jabatan-jabatan yang sangat penting di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kalian sudah diberikan materi tentang bahayanya korupsi dan bagaimana pencegahannya. Otomatis kita juga sudah diberi bekal untuk tidak mempraktekkan tindakan-tindakan yang mengarah ke arah korupsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video yang akan Bapak paparkan di sini. Simak dengan baik ya. Youth Against Corruption. Generasi muda melawan korupsi. Bagaimana anak-anak? Sudah lihat ya video pendek tersebut? Di sana sudah dijelaskan tentang begitu banyaknya dari rentang waktu 2006 sampai sekarang, banyak para petinggi kita yang terjerat dengan kasus korupsi. Apa itu korupsi? Apa saja yang termasuk dalam korupsi? Nanti akan Bapak jelaskan dalam beberapa presentasi. Di sana juga dijelaskan bahwa kalian sebagai generasi milenial yang akan memimpin negara kita kelak akan dapat merubah wajah Indonesia apabila kalian semua sepakat, semua serempak untuk melaksanakan hal-hal dan menjauhkan tindakan-tindakan yang mengarah ke arah korupsi tersebut. Dengan cara bagaimana? Ada sedikit quote dari Nelson Mandela. Hanya pendidikan yang merupakan senjata ampuh buat merubah dunia. Kita ingin merubah dunia, kita ingin merubah Indonesia, makanya belajarlah di SMK Bakti Ilham dan SMP Bakti Ilham ini secara sungguh-sungguh. Karena pendidikan akan membentuk
manusia yang lebih bermartabat, manusia yang lebih edukasi untuk merubah wajah Indonesia yang kita cintai. Saya, kamu, dan kami semua melawan korupsi. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam korupsi. Kita akan saksikan penjelasan dari Bapak sama-sama dengan PowerPoint yang akan Bapak sampaikan. Silakan disimak ya, anak-anak. Pengertian korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Di bawahnya itu adalah nama saya, atau biasa guru-guru di sini manggil saya Pak E, singkatan aja, Pak Erwan. Korupsi secara etimologi itu berarti secara ketatabahasaan. Berasal dari bahasa Latin yang dibaca dengan corrumpere atau corruptio ataupun corruptus. Dalam bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Di sini selain bahasa Latin, ada juga dari beberapa bahasa, yaitu dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris itu ada corruption atau korup, yang artinya kurang lebih jahat, rusak, atau kurang. Kemudian dari bahasa Perancis juga hampir sama dengan bahasa Inggris, karena secara geografis negara ini sangat berdekatan, bahkan bertetanggaan, berbatasan langsung melalui darat. Itu corruption, yang artinya rusak. Kemudian juga ada dari bahasa Belanda yang tulisannya hampir sama juga, tapi dibacanya berbeda. Corruptie ataupun pakai C ataupun pakai K, corruptie, yang artinya kurang lebih sama, rusak juga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa istilah korupsi yang dipakai di bangsa kita, di bangsa Indonesia, itu berasal dari turunan dari bahasa Belanda. Terus kemudian ini beberapa terminologi ataupun definisi korupsi. Menurut Buku Besar Bahasa Indonesia, terbitan tahun 91, korup itu artinya busuk, palsu, ataupun suap. Kemudian menurut Kamus Hukum, korup itu artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan ataupun negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi misalnya seseorang yang memiliki jabatan, karena kekuasaannya dia memperkaya dirinya sendiri, yang harusnya uang itu dipergunakan untuk pengembangan institusi ataupun perusahaan, dia pergunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Itu juga disebut dengan korup menurut bahasa hukum. Kemudian dari buku The Lexion-Webster Dictionary, korup itu artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dilanjutkan, masih terminologi juga atau definisi juga. Ini menurut David M. Chambers, yaitu tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, atau bahasa Inggrisnya financial manipulation and decision injurious to the economy are often labeled corrupt. Kemudian ini menurut J.J. Centuria, penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Masih menurut ahli bangsa Indonesia, ahli lokal, Syed Hussein Alatas, itu tindakan yang meliputi penyuapan, kemudian pemerasan, dan nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme itu berarti kita mendahulukan orang-orang terdekat kita, bisa anak, bisa kenalan, sahabat, tanpa melihat kemampuan seseorang tersebut untuk mendapatkan misalnya jabatan ataupun pekerjaan dan segala macam, hanya berdasarkan kedekatan saja, tidak melalui
tidak melalui apa? Tidak melalui kemampuan seseorang tersebut. Itu namanya nepotisme. Kemudian menurut Transparansi Internasional, penyalahgunaan kekuasaan sama atau bahasa aslinya adalah the misuse of power. Kekuasaan yang dipercayakan, a power that is entrusted, jadi dipercayakan kepada orang, dan keuntungan pribadi, a private benefit, baik sebagai pribadi anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya, sama seperti Bapak tadi bilang. Jadi ini adalah nepotisme. Jadi apa namanya, mendahulukan anggota keluarga untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ataupun kerabat dekat lainnya. Kemudian korupsi itu ada beberapa tingkatan. Di sini dijelaskan ada 3 tingkatan korupsi. Yang pertama adalah material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material ataupun materi yang bukan haknya melalui kekuasaan. Misalnya sebagai seorang bupati, karena apa? Dia dapat bantuan untuk penyuluhan kesehatan, misalnya sekarang yang lagi marak tentang COVID-19. Ada dananya turun dari pusat, tapi karena uang itu haknya bupati bukan kan? Nah, kemudian karena kekuasaannya seorang bupati itu mengambil sebagian atau lebih parahnya seluruhnya uang yang harusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan warganya untuk keuntungan pribadi. Ini masuk korupsi, karena ini termasuk tingkatan korupsi yang sifatnya material benefit. Kemudian yang kedua adalah abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Hampir sama, tapi biasanya ini digunakan tidak mengambil dana yang ada dari pemerintah. Jadi lebih dia memperoleh sumber kekayaan yang bukan haknya itu dari luar, misalnya dari penyuapan dan segala macam. Jadi dia tidak menjalankan kekuasaannya atau kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak dilaksanakan dengan benar-benar, disalahgunakan. Jadi istilahnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga ini adalah betrayal of trust, pengkhianatan kepercayaan. Kita tahu bahwa biasanya untuk tingkatan korupsi yang betrayal of trust ini biasanya lebih kepada pejabat-pejabat publik yang dipercaya oleh warga negara melalui pemilihan langsung, misalnya anggota DPR, kemudian bupati, gubernur ataupun presiden gitu ya. Mereka menjadi presiden, kemudian mereka menjadi gubernur, menjadi anggota DPR karena kepercayaan masyarakat dengan akan berjanji akan menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat tersebut. Tapi apabila mereka tersebut mengkhianati janjinya, kemudian kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, itu juga termasuk ke dalam korupsi. Misalnya seorang wakil rakyat, saya berjanji untuk apabila saya terpilih menjadi anggota dewan, kita akan meningkatkan sektor pendidikan di wilayah Cicalengka, kemudian Ranca Ekek dan Cikancing. Tapi begitu mereka terpilih, mereka tidak ingat akan janji itu. Itu juga termasuk dengan korupsi, betrayal of trust. Jadi jelas ya. Pertama kali dia datang di depan publik, janjinya muluk-muluk, tapi ternyata janji itu tidak ditepati. Kenapa kalian harus tahu ini? Karena seperti saya bilang bahwa kalian pada tahun 2045 akan menjadi orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Khusus buat pengkhianatan terhadap kepercayaan ataupun betrayal of trust. Ini yang kadang suka lupa ya, bahwa janji seorang anggota DPR, janji seorang bupati, janji seorang gubernur atau sebelum dipilih itu biasanya tidak pernah dianggap sebagai korupsi, tapi ternyata Bapak kasih materi bahwa ini juga merupakan
tingkat korupsi yang paling rendah, janji palsu gitu ya. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana ataupun yang paling ringan. Makanya tidak pernah ada orang yang ditangkap KPK karena janjinya tidak ditepati. Tapi sebenarnya kalau mau diusut itu bisa. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Koruptor adalah orang yang korupsi. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Sebagai contoh, itu pesan, kemudian aspirasi rakyat apabila tidak dijalankan, itu juga merupakan amanat. Dan tidak dijalankan berarti mereka adalah koruptor. Kalian jangan kayak gitu ya, kalau nanti jadi anggota DPR. Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadinya merupakan juga bentuk korupsi. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Merupakan korupsi yang tingkat menengah. Tadi yang paling rendah adalah apa tuh? Adalah betrayal ya, pengkhianatan ataupun tidak menjalankan amanat. Agama kita sudah menjelaskan ya bahwa orang yang diterima amanat harus dijalankan dengan sesungguhnya. Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga kita, lembaga sekolah, lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi. Walaupun tidak mendapatkan keuntungan materi, tapi kekuasaannya disalahgunakan, itu juga merupakan bentuk korupsi tingkat menengah atau abuse of power. Apalagi apabila diembel-embeli dengan mendapatkan keuntungan. Tidak mendapatkan keuntungan juga sudah termasuk korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material. Nah, ini sekarang yang mendapatkan keuntungan. Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Buat dia bawa pulang sendiri ataupun dia bagikan kepada kerabatnya. Korupsi pada level ini merupakan tingkat yang paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Betul ya, tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan. Dan tentang waktu 2003 sampai sekarang itu sudah banyak orang yang ditangkap oleh KPK dan sekarang sedang menjalani kasus hukumannya. Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi. Yang pertama jelas melawan atau supremasi hukum, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Karena secara harfiah yang paling mudah, korupsi itu adalah mengambil uang yang bukan haknya tapi menjadi milik negara. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Apa saja sih dampak dari korupsi ini? Korupsi menghambat pembangunan dan kegiatan usaha Indonesia. Jelas, uang yang harus dipergunakan untuk pembangunan, baik sektor pendidikan maupun sektor-sektor yang lainnya yang membuat Indonesia menjadi lebih maju, habis dan dibawa oleh para koruptor. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi. Ini yang terjadi. Sekarang banyak ya, kegiatan perekonomian itu harus ke kantor apa, dan setiap kantor itu memberikan semacam rekomendasi ataupun surat izin dengan uang izin gitu. Itu yang terjadi. Nanti kalau kalian sudah menjabat sebagai aparatur negara, hal ini bisa kalian pikirkan untuk lebih dipermudah. Dengan adanya presiden kita sudah membuat sistem yang berbasis online, e-budgeting dan segala macam, jadi akhirnya membuat pintu-pintu korupsi itu semakin terkikis. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran semakin banyak, harga barang dan jasa menjadi melambung. Jelas, ini yang terjadi sekarang.
barang-barang apa saja yang tidak naik, sekarang semuanya naik. Karena apa? Karena itu tadi ya, pertumbuhan ekonomi kita terhambat. Uang-uang yang harus dipergunakan buat pembangunan ekonomi itu habis dibawa lari oleh para koruptor, disimpan di negara lain, baik itu di Swiss maupun di Singapura itu banyak. Yang terakhir kemarin 11 tahun, yang berita yang sekarang itu adalah 11 tahun buron kita baru bisa menangkap, itu adalah kasus sekitar 11 tahun yang lalu, yang pas lagi kasus korupsi yang melibatkan beberapa bank termasuk dengan Bank Bali sebelum berubah menjadi Bank Permata. Kemudian pendidikan dan kesehatan sangat mahal. Ini yang terjadi sekarang. Sekolah mahal, kemudian ke dokter mahal. Apabila tidak ada korupsi, apabila pembangunan pendidikan dan kesehatan itu baik di Indonesia, yang jelas pendidikan itu dan kesehatan itu sangat murah. Ini terjadi di beberapa negara maju yang tingkat korupsinya sangat rendah. Pendidikan murah, bahkan digratiskan. Demikian pula kesehatan. Karena apa? Karena uangnya ada dan uangnya dipakai buat pembangunan. Di kita belum. Karena apa? Karena tingkat korupsi kita masih termasuk tinggi. Nanti seperti saya bilang bahwa kalianlah kaum milenial, siswa SMK dan SMP Bakti Ilham yang akan merubah wajah Indonesia. Hal-hal apa saja sih yang membuat korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diberantas? Yang pertama, karena korupsi di Indonesia itu sudah mendarah daging, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Ini sebenarnya saya agak miris ya, karena memang betul kalau misalkan kita lihat setiap kalau misalkan kalian lihat berita, mereka itu tidak malu orang yang ditangkap KPK, kemudian press conference di TV, di mana ya, di TV ya khususnya, ataupun di channel-channel YouTube, mereka tuh tidak, kalau misalkan yang maling ayam kan suka ditutupin ya matanya ya, tapi kalau misalnya koruptor itu tidak, mereka itu kayak tidak malu gitu. Karena apa ya? Karena sudah mendarah daging. Iris sebenarnya mendengar ini, tapi inilah yang terjadi. Nanti kita robah. Dengan demikian, semakin sulit membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi. Terjadi juga kesulitan bagi KPK maupun kepolisian untuk mengkategorikan ini korupsi atau bukan, gitu ya. Terus kemudian juga ada yang ini, orang yang suka ibarat maling, teriak maling gitu ya. Jadi misalkan dia tuh koruptor, tapi dia mengkambing hitamkan orang lain. Dia berteriak maling, maling, padahal dia sendiri yang korupsi. Itu ada nggak di Indonesia? Banyak gitu ya. Dan ini yang sangat membahayakan, seperti itu ya. Maling teriak maling, ongkoh maling, tapi dia teriak maling ke orang lain. Sekarang lanjut ke materi prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi itu ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Apa transparansi juga nanti saya akan jelaskan. Kewajaran, kontrol aturan main, dan aturan main itu sendiri. Yang pertama di akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi ada aturan, ada tata tertib, dijalankan tidak, gitu ya. Sama kalian juga ada aturan, tata tertib sekolah, dijalankan atau tidak. Itu akuntabilitas selalu mengacu kepada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan. Kemudian akuntabilitas juga dijelaskan bahwa semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya ataupun pada level lembaga. Jadi intinya akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara yang ditata tertibkan, yang jadi peraturan dengan pelaksananya sesuai atau tidak. Bagaimana mengukur akuntabilitas?
Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Betul ya, kalian juga sama. Kami juga di sini juga sama. Sebagai seorang guru, kita juga harus mempertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan, melapor kepada PKS ke kurikulum, kemudian nanti dari kurikulum kepada kepala sekolah sudah sesuai tidak antara peraturan dan pelaksanaan terhadap semua pelaksanaan kegiatan. Kemudian juga ada evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Langsung ada evaluasi dari pimpinan apabila kita melaksanakan ketidaksesuaian antara tata tertib dengan pelaksanaan yang kita kerjakan. Kemudian transparan itu tebus pandang gitu ya. Jadi transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Kalau memang nggak transparan gitu ya, itu harus dilakukan secara terbuka, jangan tertutup, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Apabila terjadi transparansi, semua rakyat Indonesia akan tahu apabila ada pejabat-pejabat yang melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengarah kepada tindakan-tindakan korupsi. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi, jelas perlu ya. Di sini apa saja yang harus transparansi itu proses penganggaran ataupun tentang keuangan. Dana yang dialokasikan buat pembangunan itu harus transparan melalui mekanisme yang baik tentunya. Tidak mungkin kan seorang presiden itu bilang ke setiap orang gitu ya, ke setiap orang berapa banyak penduduk Indonesia lewat ke DPR, karena DPR itu adalah perwakilan dari seluruh warga negara Indonesia. Harus diinginkan. Presiden kita melaksanakan nggak? Melaksanakan. Kemudian proses penyusunan kegiatan, apa-apa saja tahap-tahapan yang harus dilakukan, kegiatan-kegiatan baik pembangunan maupun program-program kenegaraan yang melibatkan keuangan negara itu harus disepakati proses penyusunan kegiatannya. Kemudian proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi, penggalangan, pemungutan dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan pekerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Kemudian yang ketiga adalah proses pengawasan. Diawasi selama masa pelaksanaan kegiatan tersebut yang melibatkan keuangan negara itu harus diawasi melalui proses pengawasan. Dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Dan yang ketiga yang paling terakhir adalah proses evaluasi. Evaluasi adalah penilaian setelah program tersebut terlaksanakan. Apakah tepat sasaran, apakah tepat anggaran, dan tidak ada penyelewengan. Jelas ya, ada 5: penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kontrol masyarakat sangat diperlukan agar praktek-praktek korupsi di negara Indonesia dapat ditekan. Proses perencanaan, implementasi, kemudian laporan pertanggungjawaban, dan evaluasi penilaian kinerja anggaran. Yang tadi yang dihitung. Ini bagiannya, ya, ini bagiannya. Kita lanjut. Dan yang terakhir adalah fairness. Fair ini bahasa Inggris yang artinya jujur. Kamu nggak fair, berarti kamu nggak jujur. Kalau prinsipnya disebut dengan fairness. Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Manipulasi apa? Manipulasi itu berarti kita tidak jujur ataupun tidak wajar
dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Apa itu markup? Markup itu berarti melaksanakan kegiatan dengan alokasi dana yang lebih besar dari yang seharusnya. Harusnya pembangunan ini 1 juta gitu ya, tapi kita bilang ke bendahara ataupun bendahara negara itu 2 juta. 1 juta dipakai buat pembangunan, 1 jutanya dikorupsi. Itu artinya markup. Jangan sampai terjadi markup. Karena apa? Karena kita menjunjung prinsip fairness tadi. Tidak terjadi manipulasi. 5 langkah penegakan prinsip fairness. Komprehensif dan disiplin. Komprehensif itu artinya menyeluruh, dan disiplin itu berarti kita tunduk dan patuh terhadap tata tertib, peraturan maupun segala macam. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas adalah fleksibel. Fleksibel, kita tidak kaku. Di lapangan pasti akan terjadi beberapa ke dinamika yang akhirnya membuat kita menjadi fleksibel. Di sini dijelaskan bahwa dia tertentu untuk efisiensi dan efektivitas, tapi tidak mengurangi efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang ketiga adalah terprediksi. Bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan itu artinya terprediksi, yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness dalam proses perencanaan pembangunan. Yang keempat adalah kejujuran, yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Dan yang kelima adalah informatif. Informatif itu berarti kita nyambungnya ke masalah keterbukaan maupun transparansi. Yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari kejujuran. Sekarang kita kepada kebijakan anti korupsi. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Sekarang ada 4 aspek kebijakan anti korupsi. Yang pertama adalah isi, kemudian pembuatnya, kemudian siapa pelaksananya, dan kultur atau budaya. Isi kebijakan akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Jelas harus terkait dengan persoalan-persoalan korupsi. Kemudian pembuat kebijakan. Kualitas isi kebijakan tergantung dari kualitas dan integritas pembuatnya. Jadi pembuat kebijakan ini adalah orang-orang yang harus paham betul, seorang yang ahli dalam bidang hukum, bidang korupsi, yang sudah tidak diragukan lagi kualitas maupun integritas. Kualitas itu berarti dia sekolahnya tinggi, kemudian integritas itu berarti dia sangat loyal terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan apabila 2 hal tersebut sudah tercakup, berarti pembuat kebijakannya sudah sangat baik. Jangan seorang mantan koruptor yang membuat kebijakan ini gitu ya. Jadi seorang yang benar-benar harus bersih. Kemudian pelaksana kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Ini adalah pelaksanaan kebijakan adalah orang-orang yang
dalam PKN itu disebutnya dengan dengan yudikatif, adalah orang-orang yang membuat undang-undang dan akan menghukum, mengadili orang-orang yang tidak menjalankan undang-undang tersebut, gitu ya. Jadi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah kultur kebijakan. Kultur itu adalah budaya. Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Jelas, apabila kita sebagai masyarakat ataupun warga negara tidak paham, kemudian tidak sadar bagaimana kita akan ikut berpartisipasi secara intens dalam penegakan korupsi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Jadi jelas kita harus paham dulu apa sih korupsi, gitu ya. Kemudian kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi mengurangi, bahkan untuk menghapuskan semua bentuk korupsi. Jelas itu perlu kontrol, perlu diawasi. Ada 3 model kontrol kebijakan. Yang pertama adalah partisipasi, yang kedua adalah oposisi, dan yang ketiga adalah revolusi. Apa ketiga itu? Mari kita jelaskan. Yang pertama adalah partisipasi, merupakan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Jelas, berarti apabila semua orang yang berpartisipasi itu sadar akan bahayanya korupsi, hal ini akan mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara tersebut. Yang kedua adalah oposisi, mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap layak. Biasanya apa tuh? Oposisi ini adalah berseberangan dengan pemerintah, gitu ya, berseberangan dengan pemerintah kekuatan. Jadi nanti lebih jelasnya kita akan ke pelajaran PKN. Biasanya posisi itu adalah di mana ada oposisi yang bekerja di luar pemerintahan, yang tugasnya adalah mengawasi pemerintahan yang berkuasa, dan dia selalu mengontrol dan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Dan yang ketiga ini adalah revolusi, mengontrol dan mengganti kebijaksanaan yang dianggap tidak sesuai. Tapi biasanya revolusi ini selalu kita hindari, karena revolusi ini biasanya dengan paksaan, kemudian dengan perubahan yang sangat drastis, gitu ya. Itu harus kita hindari. Cukup dengan partisipasi, paling banter di oposisi. Revolusi harus kita kesampingkan dulu. Kecuali kalau memang benar-benar dua tadi, partisipasi dan oposisi, tidak berjalan dengan baik. Perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun dalam sistem demokrasi yang sudah mapan atau established. Kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi. Demikian sedikit tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, baik itu di sekolah menengah pertama maupun di sekolah menengah kejuruan SMK Bakti Ilham. Karena Bapak yakin kelak kalian yang akan membawa Indonesia ini menjadi lebih maju, menjalankan pembangunan nasional ini secara adil dan merata, dan selalu mendengarkan aspirasi yang terjadi di masyarakat, dan menjadikan kebijakan pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.